Ya, Apa? Nah, gimana Bang Juma? oke. Ini abangku, Nah, sejauh kami belajar, oh, original teks kitab abang itu kan pakai bahasa Yunani kan ya. Kalau perjanjian baru itu, kemudian perjanjian lama menggunakan bahasa Ibrani karena itu ngambil dari terjemahan kitabnya Yahudi. Nah, hmm, setelah Kristen masuk ke Indonesia, mereka menyebut sembahan mereka dan sebutan Allah gitu kan ya. Sedangkan cerita-cerita atau kisah-kisah yang muncul di dalamnya itu adalah persentuhan Paulus sebagai orang Farisi dengan orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, sehingga ketika Paulus datang di tengah-tengah orang-orang Roma dengan melakukan banyak mujizat, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 14, Paulusnya dianggap dewa di situ, Bang, dianggap theos, sampai-sampai mereka mempersembahkan kurban berupa lembu untuk menyambut kedatangan dewa mereka, yaitu Paulus. Tapi Paulus mengatakan, bukan aku yang dewa itu Yesus. Seperti itu, Bang. Nah, bisa nggak abang ini menjelaskan ke kita, yang Anda sebut Allah ini cakupannya sampai kepada Tuhannya Yahudi itu kayak mana ceritanya? Silakan. sebelum ke sana Bang, Abang tunjukkan dulu di mana dalilnya Paulus itu menyebut dirinya sebagai dewa. Paulus tidak pernah menyebut dirinya sebagai dewa, tapi Paulus itu ketika datang di tengah-tengah orang Roma, tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 14. Nah, Paulus itu dianggap dewa sama orang-orang di situ, Bang. Karena mampu bermukjizat, mampu melakukan suatu tanda-tanda kekuatan dahsyat di tengah-tengah mereka, di mana mereka berpikir bahwa yang bisa melakukan seperti ini hanyalah dewa kami, dewa yang mereka sembah, dewa Hermes atau dewa Zeus atau Agnotos Theos, dewa yang mereka tidak kenal. Begitu melihat Paulus melakukan mukjizat, mereka mengira bahwa Paulus ini adalah dewa mereka, Theos mereka, gitu, Bang. Ya maksud saya gini loh Bang Juma, tulisan kata dewa itu di mana ada tertulis? Itu yang saya tanyakan. Sebelum kita ke Kisah sana Para dulu. Rasul 14, Bang. Kisah Rasul 14 itu di data nomor 11-12. Bisa buka di sana. Silakan. Kisah Rasul berapa tadi? Coba sekali lagi diulang. 14 nomor Ayat 10 nomor 11-12. 11 sampai 12 ya. Siap. Boleh saya buka bentar? Silakan, Bang, silakan. Pada prinsipnya kita edukasi aja. Ya, bentar ya. Kisah Rasul 14 11 sampai 12. Ketika Siap. orang banyak melihat alat diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia. Dewa-dewa telah ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia berbicara. Ya, jadi di sana apa yang salah, Bang? Iya, jadi orang-orang yang ada di sini. Lalu di sana kan nggak ada kata-kata dewa itu tertuju kepada Paulus sama pengikut lainnya. Di situ Kan nggak ada di Abang sana. baca. Di Tadi sana Paulus tidak ada kata dewa tertuju kepada Paulus, Bang Juma. nomor 12 kan Dewa-dewa jelas itu. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan. Oh, jadi sekarang gini loh,
pengertian dari dewa-dewa ini emangnya menurut analogika abang itu apa? Dewa itu sembahan berupa roh-roh yang disembah oleh orang Roma, begitu juga orang-orang Yunani. Jadi begitu Paulus datang nyata di depan mereka melakukan mukjizat, mereka mengira wow, ini adalah jelmaan, ini adalah reinkarnasi daripada dewa kita. Maka Paulus mereka sebut dewa Hermes. Iya, Kan iya gitu. itu kan ya pada zaman itu yang menyatakan itu kepada orang Paulus, orang Roma itu iman kepercayaannya apa? Apa dulu sekarang dia Kristen atau Hindu atau Buddha? Sekarang Kalau sekarang udah jadi Kristen, Bang. iya Setelah menjadi sekarang ya, pengikut kalau Paulus. dulunya kan belum. Iya sekarang. Kalau dulunya kan belum. Sekarang Iya, setelah udah dibenarkan sama Paulus pemberitaan kebenaran itu makanya orang itu jadi masuk Kristen, Bang. Jadi iya. nggak ada yang mau dibahas di sana. Oke. Jadi gini abangku. Kenapa mereka menganggap Paulus ini dewa mereka? Ya karena mungkin apa yang boleh diperbuat oleh Paulus mungkin sama dengan yang boleh diperbuat dewa pada masa itu. Makanya orang itu menyamakan Paulus sama dewa, Bang. Padahal Oke, sebetulnya kan tidak. Padahal oke. yang dibawakan oleh Paulus adalah ajaran yang daripada Yesus Kristus. Baik, Bang, baik. Berarti menurut pemahaman orang-orang Roma dan juga Yunani, dewa mereka bisa berinkarnasi menjadi manusia kan ya? Ya, Nah, kita sepakat di situ. Jadi menurut pemahaman orang Roma, dewa mereka bisa berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ada kisah di dalam surat Paulus di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Di situ Paulus bercerita bahwa Theos tidak mempertahankan keteosannya melainkan mengosongkan diri lalu kemudian turun ke bumi mengambil rupa hamba lalu menjadi seperti manusia. Itu sama nggak cerita-cerita dewa yang ada di tengah-tengah Roma dan juga Yunani, Bang? iya gini intinya, Bang. Kalau penyebaran istilahnya penyebaran tentang kebenaran daripada ajaran daripada Yesus Kristus, kita nggak pernah menyebut di sana yang namanya dewa untuk zaman sekarang ya. Mungkin ya Bang bahas itu untuk zaman dulu, Bang, sebelum istilahnya sebelum pengajaran daripada Tuhan Yesus itu dinyatakan pada saat itu. Jadi makanya untuk sekarang kita nggak ada namanya dewa. Mungkin itu hanya tulisan-tulisan, hanya perumpamaan-perumpamaan pada saat itu yang dibuat mereka. Enggak, pertanyaan saya tadi kan orang Roma menganggap Paulus ini dewa Hermes dikarenakan dewa Hermes itu kan dalam mitologi Romawi dan Yunani itu adalah dewa berupa roh yang turun ke bumi menjadi manusia. Nah, Paulus datang di tengah-tengah mereka melakukan kemudian mukjizat dan tanda-tanda sehingga mereka menganggap Paulus ini pasti adalah jelmaan dewa Hermes kan gitu. Nah, abang mengiyakan. Sekarang Paulus juga melakukan satu tindakan yang sama, yaitu dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Makanya saya bertanya di dalam Filipi 2 nomor 6 nomor 7 itu kesamaan cerita yang diajarkan oleh Paulus di dalam Filipi 2, 6, 7, 8 dan seterusnya itu sama seperti konsep orang-orang Roma Yunani. Theos turun ke bumi menjadi manusia. Gitu, Bang. Coba Anda baca di Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Filipi berapa tadi Bang Jemaah? Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. ayat ke Ada, Bang?
Bentar Bang Juma, bentar. Ya. Mana nih? Aduh. Mana ya? Ada beberapa sih yang aku akan tunjukkan. Pertama adalah prasasti tentang Nabi Muhammad. Yang kedua pernyataan dari Jacob, ada namanya Jacobi, salah satu informasi dari orang yang non Islam. Kemudian ada koin bernama Nabi Muhammad SAW ya. Itu ada guys. Wah, ini koin nih. Ya, ini termasuk dalam fakta arkeologis teman-teman ya. Ini dari Biblioteca Alexandria Antiquities Museum. Nah, ini dia salah satu koin ya. Salah satu koin ya. La ilaha illallah ya. Muhammad Rasulullah ya. Jadi teman-teman, ini adalah koin yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu eksis karena memang ada dibuatkan koinnya gitu. Bukan figur yang diada-adakan begitu saja ya. Seperti itu. Banyak sebenarnya fakta-fakta historis tentang keberadaan Nabi Muhammad. Ada koin, ada prasasti, Dome of the Rock juga ada. Dan yang paling kuat itu adalah yang ada di teman-teman kalau tahu itu ada di Birmingham, manuskrip Al-Quran pertama Hijriah. Secara uji karbon itu betul-betul ada. Di dalamnya menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, dari dokumen-dokumen surat Nabi Muhammad memang tidak asli, tetapi itu adalah salinan-salinan. Memang tidak asli ya, tapi tetap itu salinan-salinan. Nah, inilah fakta-fakta bahwa Nabi Muhammad itu eksis secara historis. Makanya saya berani mengatakan satu-satunya tokoh agama Samawi yang eksis secara historis itu hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang lain itu tidak bisa dikatakan fakta historis, tapi tokoh teologi. Nah, kalau mitos itu seperti apa? Mitos ini nggak jelas dasarnya, teman-teman. Tidak bisa dikatakan seseorang itu tokoh teologi kalau kitabnya tidak terbukti sebagai firman Tuhan. Begitu, ya. Ya, itu tema kita tentang bahwa Yesus itu mitos menurut pandangan para scholar dan Nabi Muhammad Theos Hermes. Tapi pintarnya Kristen itu karena merubah kata Theos itu menjadi Allah, sehingga tidak nampak bahwa itu adalah dewa Romawi. Di situ dalilnya jelas bahwasanya sebagai Theos mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri turun ke bumi. Nah, kalau kita analogikan pandangan orang-orang Roma dalam bahasa Laodikia tadi itu, Theos turun ke bumi, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia bernama Paulus. Kan sama ceritanya tuh. Tapi Paulus mengatakan bukan aku. Bukan aku yang Hermes, bukan aku yang Theos. Yang Theos itu yang di belakangku, yaitu Kristus Yesus. Jadi Paulus melemparkan konsep Roma Yunani bukan kepada dirinya, tapi dilemparkan kepada Yesusnya. Itu kenapa Paulus mengusung cerita Roma Yunani ini, bukan mengusung konsep cerita Tuhannya Yahudi yang tidak akan mungkin menjadi makhluk. Itu gimana ceritanya, kok ada sama kayak gitu, Bang? Ya namanya penginkarnasian itu Bang sama aja itu Bang isinya Bang. Namanya berinkarnasi maupun dibawa di dalam di negara mana, kalau ceritanya berinkarnasi ya kayak gitu prosesnya. Ya, tapi Tuhannya Yahudi tidak pernah berinkarnasi, Bang. Tuhannya Yahudi tidak pernah berinkarnasi. Iya. Tuhan Yahudi, Tuhan orang Yahudi siapa rupanya Bang? Mereka menyebutnya Hashem, tidak menyebutnya Theos. Justru Theos itu kalau ada yang menyembah Theos, menurut Ulangan 13 harus dibunuh. Namanya makanya Hashim itu tertuju pada siapa? Pada diri siapa dulu? Hakikat yang disembah oleh Nabi Musa alaihissalam. Hakikat. Maksudnya Iya. tertuju kepada Allah pencipta alam semesta gitu. Iya, betul. Kenapa ketika Paulus sampai ke Roma kok agamanya kok jadi berubah menjadi seperti itu? Berubah seperti mana maksudnya? Gimana yang berubah di sana, Bang? Itu Gimana tadi, yang berubah? Bang.
Itu tadi dia mengatakan Theos turun ke bumi jadi manusia, sama seperti Theos turun ke bumi jadi Paulus. Iya, namanya Theos turun ke bumi. Ya udah, itu kan satu aja dia. Kalau Theos itu namanya turun ke bumi, itu ada, yang disebut di sana adalah Yesus yang turun Nah, ke bumi. itu pandangan Paulus bersama dengan orang-orang Roma Yunani. Iya, terus? Kenapa kemudian tidak sama seperti konsep orang Yahudi? Tuhan turun ke bumi. Iya, makanya saya bilang abang aja yang salah mengartikannya di sana, Bang. Kalau memang Paulus Saya yang sudah salah, menceritakan tentang Paulus. penginkarnasian, kalau nama yang setahu saya, kalau penginkarnasian itu cuma satu yang terjadi. Penginkarnasian itu yang terjadi kepada diri Tuhan Yesus. Ya, itu aja. ajaran Paulus kan kepada orang Roma. Kebetulan Paulus memang juga dianggap sebagai Theos yang turun ke bumi. Maka Paulus pun menyamakan ajarannya gitu loh, Bang. Efesus, Itu bukan gini, Bang. Filipi 2 yang tadi itu loh. Filipi 2 yang tadi itu loh. Iya, tahu saya. Makanya Tujuannya saya, untuk yang di Efesus, untuk membatalkan semua hukum Tuhannya Yahudi. makanya saya bilang segala pemberitaan kebenaran di dalam Injil itu bukan hanya Paulus aja yang memberitakan kebenaran, Bang. Tujuan Paulus itu memberitakan kepada seluruh umat-umat. Jadi sebelum Paulus pun ada, kalau pemberitaan tentang Injil keselamatan itu udah terjadi pada Tuhan pada saat Yesus lahir. Jadi Enggak, intinya maksudku gini, Bang. Paulus itu menggiring kita menyembah kepada dewanya Romawi dan Yunani. itu penilaian abang aja, itu tafsiran abang aja itu. Oh, bukan tafsiran, Bang. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Abang aja itu yang salah tafsir. Apakah Tuhannya Yahudi pernah berinkarnasi? Gini loh, Bang, kalau makanya Tuhan Yahudi pada zaman dulu memang orang itu tidak mempercayai kedatangan Yesus. Nah. Kenapa? Karena yang mereka inginkan adalah seorang raja yang kuat, yang mampu berperang, yang mampu menghancurkan segala masalah. Iya. Tuhannya Makanya Yahudi itu pernah berinkarnasi. Makanya orang itu menolak kedatangan Yesus Kristus yang datang membawa ajaran kasih. Yesus datang di tengah kaumnya, Bang, sebagai utusan Tuhan. Gini, Bang, kalau namanya orang Yahudi, orang itu masih tetap beriman kepada hukum Taurat. Iya, maksudnya ini kita tidak berbicara hukum, abangku. Ini kita berbicara mengenai sosok yang diajarkan oleh Paulus yang sampai ke Indonesia kalian sebut dengan sebutan Allah kan gitu. Tuhannya Yahudi pernah nggak dia berinkarnasi gitu kan, itu poinnya. Nggak pernah. Kalau Tuhannya Yahudi Nggak pernah. Terus kenapa kemudian Paulus mengatakan bahwasanya Theos berinkarnasi menjadi Yesus? Kenapa justru dewanya Roma? Kenapa dewanya Roma yang berinkarnasi menjadi Yesus? Kenapa bukan Tuhannya Yahudi yang berinkarnasi menjadi Yesus? Iya, berita penginkarnasian itu terjadi dibawakan oleh Rasul Paulus ya setelah Tuhan Yesus sudah lahir ke bumi. Dan itu iya, dan Paulus ajarkan itu kepada penganut ajaran paganisme kan? Masalah itu, Bang, itu kita kurang tahu di sana. Yang penting itu diajarkan Paulus ke seluruh penjuru, seluruh penjuru dunia. Nah, sekarang yang diajarkan Paulus ke seluruh penjuru dunia itu Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhannya Yahudi. Jadi menurut saudara Tuhannya Yahudi itu bergelar Theos. Aduh, itulah makanya saya bilang, kenapa saat pemberitaan kebenaran yang dibawakan oleh Paulus, karena berita yang dibawakan memang sudah terjadi perinkarnasian kepada Yesus Kristus. Menurut orang-orang Roma, Yunani dan pengikutnya Kristen kan. Sekarang menurut orang Yahudi hari ini, pernah tidak Tuhan mereka berinkarnasi menjadi Yesus? Itu kan tadi saya udah bilang, Bang, kalau memang orang Yahudi orang itu tidak menerima sampai sekarang loh ya. Menerima sebagai Tuhan atau menerima sebagai utusan Tuhan?
orang itu belum menerima Tuhan Yesus Nah, sebagai menerimanya sebagai Tuhan, Bang, atau menerima sebagai sang juru selamat, utusan atau sebagai Tuhan? sebagai sang juru selamat. Bisa kita bilang sekarang ini Tuhan, bisa kita bilang Tuhan. Ya, bukan. Kita berbicara mengenai Yahudi. Jangan bicara kalau Kristen jelas sama seperti Roma, sama seperti orang-orang Roma menganggap Paulus itu dewa Hermes. Kristen itu mereknya, Kristen itu wajah Kristen itu di situ. Ini yang jadi pertanyaan orang-orang Roma Yahudi, tidak menerima Yesus sebagai Tuhan atau tidak menerima Yesus sebagai utusan Tuhan? Tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Lah, Orang gimana Yahudi- mau orang menerimanya Yahudi- Tuhan, utusan Tuhan aja nggak diterima? Abang ini rusak. Yesus Makanya datang, makanya, saudaraku. Yesus makanya saya datang bilang- di tengah-tengah kaumnya selama 33 tahun, mau dikenal sebagai Tuhan atau mau dikenal sebagai utusan Tuhan? Makanya saya bilang tadi sama Bang Juma, kalau orang Yahudi sampai saat ini mereka itu masih menantikan sang Ya, raja. orang Masih Yahudi. menantikan sang raja, ya. Yang saya Masih tanya menantikan- Yesusnya, abangku. Yesus datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, mau diterima sebagai Tuhan atau mau diterima sebagai utusan Tuhan? Ini Bang, kalau untuk orang Yahudi, kalau untuk kami orang Kristen, kami terima dia sebagai Tuhan. Kalau untuk orang Yahudi, saya sampai saat ini memang orang itu belum terima dia sebagai Saudara, pertanyaan Tuhan saya, Yesusnya bukan orang Yahudinya. Yesusnya ketika datang kepada kaumnya, Yesus mau dikenal, mau diterima sebagai utusan Tuhankah atau sebagai Tuhan itu sendiri? dia itu diutus sebagai firman, sebagai utusan Tuhan. Ya, Sebagai utusan Tuhan. Allah. Jadi Nah, Yesus ingin dikenali oleh kaumnya Bani Israel sebagai utusan Tuhan. Titik. Ya. Nah, arti Yesus tidak ada kemudian mengajarkan kepada muridnya untuk dikenali kalau dia itu adalah Tuhan. Sekarang muncul gitu ya. pengajaran Paulus. Theos turun ke bumi, mengambil rupa manusia. Ini konsep siapa ini, Bang? Konsep siapa yang Paulus tiru? Gini, makanya abang dengar lu saya ngomong. Boleh. Memang pada saat itu dia diutus sebagai utusan Tuhan. Tapi setelah perkembangan pemberitaannya dia menanya kepada murid-muridnya. Itu ada pertanyaan yang diajukan sama murid-muridnya. Kalau menurutmu aku siapa? Katanya. Kan dijawab sama ibunya, engkau adalah Mesias anak Allah. Itu nggak dibantah sama dia. Bahkan dibilang Anak jangan- Allah itu orang-orang suci di tengah-tengah mereka juga disebut anak-anak Allah, Bang. Itulah perkataan Bukan saat berarti anak Allah itu, anak Theos itu, anak dewa itu, anak Elohim itu jadi Tuhan itu sendiri. Anak itu artinya hamba. Jadi sekarang konsepnya bukan di situ, Abang. Konsepnya Paulus ini meniru konsep siapa? Theos turun ke bumi jadi Yesus itu meniru konsep siapa? Yesus itu tidak ada menerima konsep. Paulusnya yang kumaksud, Bang. Paulusnya meniru konsep siapa? Theos turun ke bumi. Paulus menerima ajaran siapa? Konsep gimana tadi coba? Meniru konsep ketuhanan orang mana? Orang Yahudi atau orang Romawi? Theos turun ke bumi jadi manusia itu Paulus tiru dari konsep mana? Konsep Romawi atau konsep Yahudi? Romawi. Berarti Paulus memperkenalkan sembahan orang-orang Roma dalam nama Kristus Yesus. Betul? Ya, betul. Nah, udah Bang. Thank you, Bang. Berarti yang saudara-saudara Kristen sebut Allah itu ternyata adalah dewa Romawi. Udah jelas itu, Bang, ya. Bukan udah gitu, jelas bagi Bang. kami. Bukan lagi. Bukan lagi. Masalahnya kalau di dalam keimanan Kristen itu
Allah itu, Allah pencipta alam semesta itu, dia berinkarnasi menjadi manusia yang disebut Nah, itu Kristen tiru dari konsep apa? Konsep Yahudi atau konsep Romawi? itu nggak ada tiru-tiruan loh. Lah Karena tadi itu Paulus langsung- dianggap dewa siapa tadi? Itu tidak ada yang ditiru di sana karena memang itu suara langsung terdengar dari langit. Inilah anakku, kepada aku berkenan. Ya itu yang dibawakan sampai sekarang. Nah, berarti bukan Theos kan, Bang? Berarti bukan Theos yang turun menjadi manusia kan? Karena masih ada Theos, masih ada Tuhan di atas, masih ada Elohim, bukan Elohim yang turun menjadi Yesus. Karena Elohim masih kedengaran suaranya dari langit. Sedangkan Paulus berbeda. Paulus mengatakan Theos turun ke bumi menjadi hamba. Filipi 2 nomor 6, nomor 7 sampai nomor 8 yang kita baca tadi sama-sama. Berarti konsep yang terjadi terhadap keadaan Yesus dengan kaumnya Bani Israel, dengan konsep yang dianut oleh Paulus dengan kaumnya Kristen, itu berbeda, jauh. Kalau abang bilang tentang konsep, di situ nggak ada beda bang. Di situ tetap namanya berinkarnasi turun ke bumi. Masalahnya di sana yang Tolong turun ke tunjukkan bumi di mana konsepnya. cuma satu. Di mana konsepnya Masalah- agama Yahudi, Tuhan mereka yang mereka sebut Hasem itu berinkarnasi menjadi manusia, itu di mana bisa saya baca? Makanya saya bilang dari awal tadi kan udah saya bilang bang, kalau masalah berinkarnasi itu orang Yahudi sampai sekarang itu belum ada itu diakui sama Nah, orang Yahudi. berarti Kristen ini berkiblat kemana dengan konsep Tuhan turun ke bumi jadi manusia? Konsepnya kemana? Gini loh bang, kalau namanya orang Yahudi itu, orang itu masih percaya kepada Allah Bapa di surga pencipta alam semesta. Makanya orang itu belum terima sama kedatangan Yesus, Allah yang berinkarnasi sebagai Yesus Kristus. Jadi Iya, orang itu masih betul. tetap. Pertanyaan saya, abangku, jadi hari ini Kristen itu berkiblat kemana? Theos turun ke bumi jadi manusia. Berkiblat sih waktu Tuhan Yesus berdua di gunung apa Getsemani, itu kan ada suara dari atas. Ini adalah anakku, aku berkenan Nah, kepadanya. berarti bukan Theos. Berarti bukan Theos yang menjadi bukan Elohim yang menjadi Yesus. Kalau masih ada suara dari langit, itu suara Hashem, suara Bapa yang datang kepada Yesus. Berarti Yesus berbeda dengan pola yang ada di Kristen. Benar-benar Theos yang turun ke bumi berinkarnasi menjadi daging Yesus. Paulus juga mengatakan bahwa kepada orang Athena yang Paulus perkenalkan ini adalah dewa yang mereka sembah selama ini yang mereka tidak kenal, agnostos theos, Bang. Jadi gini lah Bang Juma. Jadi kalau saya Siap. pribadi Bang Juma, kalau gini Bang, kita di sini ngomong secara logika lah dulu ya Bang Juma. Iya. Jadi yang saya bilang di sini Bang Juma, ini masalah tentang Siap. Tuhan Yesus. Masalah dia berinkarnasi. Jadi gini, kenapa istilahnya kuasa Allah itu menginkarnasikan sebuah firman menjadi manusia, lahir dari perawan tanpa hubungan pernikahan? Kenapa harus demikian? Itu dulu saya. Kenapa harus demikian prosesnya? Kenapa tidak melalui ayah dan ibu? Kenapa dia melalui Roh Kudus? Kenapa melalui Roh Kudus? Jadi di sana Bang, kita bisa mengetahui kuasa apa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus tersebut. Dan setelah dia udah lahir, kuasa Allah itu kan tetap bekerja atas hidupnya. Bahkan ada seruan, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Setelah itu perkataan Yesus kepada orang-orang pada saat itu, kalau siapa yang menyembah aku, dia sudah menyembah Allah. Jadi kita pikirkan sekarang, kenapa proses kelahiran Yesus Kristus ini lahir dari perawan? Itu semua itu diyakini sama manusia yang ada di bumi ini. Bahkan orang saudara-saudara Muslim itu mengakui kalau Yesus lahir dari Bunda Maryam tanpa proses perkawinan. Jadi dari sana udah bisa kita ketahui kuasa apa yang diberikan sama Tuhan Yesus tersebut.
Jadi itu Bang. Jadi makanya oleh dari sebab itu kita tidak ragu-ragu lagi untuk mengingani bahwa memang Tuhan Yesus itu Allah itu berinkarnasi, menurunkan firman-Nya kepada kehidupan Yesus Kristus. Jadi makanya waktu Yesus Kristus disembah sama umat manusia pada zaman dulu, itu persembahan itu diterimanya, bukan ditolaknya. Persembahan itu diterima, nggak pernah dia menolak. Jadi kalau nanti Anda bertanya di mana Yesus menyatakan saya Tuhan, memang itu tidak ada tertulis. Cuman barang siapa yang datang menyembah dia tidak menolak penyembahan itu, dia terima karena memang dia tahu karena dia tahu tentang keilahian dia sendiri, memang dia layak disembah dan dipuja. Itu yang kami imani sampai sekarang. Jadi masalah perinkarnasian yang diberitakan oleh Rasul Paulus, mungkin pada zaman itu entah ada yang abang bilang dewa-dewa tadi, gimana proses dewa-dewa ini, saya nggak tahu nih. Mungkin ada perumpamaan yang dibuat pada zaman Rasul Paulus, mungkin ada kemiripan, mungkin pada saat proses dewa orang itu bekerja, kuasa-kuasa lain kan kita nggak tahu. Masalahnya iblis sama apa itu beda-beda tipis kalau masalah kekuatannya. Oke. Itu yang kita Jadi, Bang. oke, baik. Yesus nih, kita berbicara Yesus. Yesus mau dikenal sebagai reinkarnasi Elohim atau mau dikenal sebagai utusan Elohim? Kalau menurut iman kepercayaan saya, Yesusnya Bang, bukan kalian Bang. iya, Yesus iya. Kalau secara iman kepercayaan kami, Yesus itu adalah perinkarnasian dari Allah Bapa di sorga. Menurut Yesus, itu iman Kristen yang dari Paulus. Sekarang menurut Yesus, dia mengajar di tengah-tengah kaumnya, bermujizat di tengah kaumnya, supaya kaumnya menerimanya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan, gini Bang. Kalau masalah itu dia tidak ada menerima untuk apa dari manusia, tidak ada yang mau diterimanya. Cuman kalau setiap penyembahan datang kepada itu diterima dia tidak menolak. Saya ulang lagi ya Bangku. Yesus datang di tengah kaumnya, mengajarkan kaumnya untuk mengenal dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Sebagai anak Allah. Sebagai anak Allah. Ya. Ya, itu yang kami sebagai anak Allah. Yesus namanya, ada itu Bang. Ada tulisannya itu. Iya. Jadi itu menurut kami. Jadi menurut Yesus dia mau dikenal sebagai anak Allah. Tolong tunjukkan satu pernyataan Yesus hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai anak Allah, itu di mana? Oke, saya cari ya. Iya. Saya cari ya. Iya. Saya cari. Kalau ada kita rungkatkan ini, Komal. Oke. Maaf ya teman-teman kalau kita agak pelan-pelan karena selama ini kita menggunakan narasi-narasi tegas, keras, susah untuk masuk. Mudah-mudahan dengan berlembut-lembut begini teman-teman yang masih bisa diselamatkan itu bisa kita selamatkan ya. Jadi jangan jenuh teman-teman di bawah, ambil kopi campur masako. Kalau misalnya mendengarkan Kristen bernarasi, karena pasti tidak masuk akal, tidak sesuai dengan data yang ada di ucapan-ucapan Yesus. Halo, selamat malam saudara Christian Jupri. Bisa buka kamera? Bisa buka kamera? Oke. Oh, salam kenal Pak. Ya, salam kenal. Iya. Salam kenal Bapak. Bang Jumat. Baik, Bapak mendengarkan yang saya narasikan bersama teman kita tadi? Iya, saya dengarkan. Oke. Berarti kita ada pada kesimpulan, kenapa Kristen ini diajarkan Paulus seperti konsep Roma Yunani, Theos turun ke bumi menjadi manusia.
Kenapa begitu, Bang Christian Jupri? Oke. Kalau abang tahu ya sejarahnya, sebenarnya Paulus ini kan rasul kedua setelah para murid-murid. Ya. Jadi Anda kan tahu sejarahnya Paulus jadi murid kan, backgroundnya dia adalah orang yang Di mana Paulus memilih dia? Yesus memilih Paulus sebagai rasul. Kisah Rasul 9 ya. Itu terjadi setelah Yesus terangkat ke langit. Nah, itulah memang keunikan Rasul Paulus ya. Berarti itu pengakuan sepihak berarti ya? Bukan sepihak. Itu Sepihak dong, karena Yesus di dalam Yohanes 6 nomor 70 mengakui, bukankah aku yang memilih kalian yang 12? Di mana Yesus mengatakan aku memilih Paulus itu di mana, Bang? ya Kisah Rasul 9 yang sudah jelas toh. Ya, itu kan Lukas yang menceritakan dan itu dituliskan tahun 60-an, abangku. Siapapun yang menuliskan itu sebagai bukti sejarah gitu loh. Iya, sejarahnya ada makhluk halus yang datang kepada Paulus memilih Paulus, kan begitu? Itu Iya kan? Ya, fitnah, enggak usah. Kok fitnah? Kok fitnah? Iya. Yesus sudah nggak ada, Bang, abangku. Yesus sudah nggak ada di tahun 50-an ke atas itu. Paulus menulis suratnya itu sudah nggak ada. Meskipun nggak Yesus ada, sudah kan nggak dia ada Tuhan. di bumi. Iya betul, tapi dia kan Tuhan. Ya itu menurut konsep Paulus. Ini yang saya konsep tanya murid-murid ini. juga. Nggak ada muridnya. Justru Ini ketika cuma, ada kalau sosok yang datang Pak Job, sosok yang datang dikira hantu sama murid. Makanya itu fitnah. Lukas 24 nomor 37. Coba Anda baca. Pasti fitnah. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 37. Silakan baca sendiri. Ya Anda lah yang baca. Supaya nggak dibilang fitnah, Anda baca. Berani nggak? Pasti fitnah kok. Iya, silakan Anda baca. Sekarang gini. Nah, baca dulu. Lukas 24. Lukas 24 nomor 37, coba dibaca. Kita nggak bergeser kalau Anda belum baca. Itu cerita tentang apa? Ya, ketika kemudian ada makhluk dari kuburan keluar, murid-muridnya menganggapnya hantu. Bukan anggapan. Iya. Artinya ketika kemudian muridnya menganggapnya hantu, justru kalian menganggapnya Tuhan. Akurat mana? Kalau bukan Tuhan, murid-murid nggak bisa bermujizat gitu loh. Saya ulang lagi, saudara, akurat mana orang yang bertemu langsung dengan sosok itu dengan kalian yang hanya ilusi menghayal? Tapi Paulus Faktanya apa? Diakui, Faktanya apa? Kalian menjadi Kristen itu bukan dari Yesus, dari Paulus. Murid-murid Yesus ketika melihat sosok ini yang keluar dari kubur ini, murid-muridnya menganggapnya hantu. Kalian menganggapnya Tuhan. Akurat mana mereka yang murid atau kalian yang hanya pengikut dari Belanda? Ayo. Itu harus banyak belajar dulu cuma. Baca dulu. Kalau begitu baca dulu. Murid-murid anggap hantu. Lukas 24 nomor 37, baca dulu. Baca dulu. Setelah tahu ternyata Baca dulu, Bang. Baca. Ini cuma Kalian itu menganggap orang yang dianggap hantu oleh murid Yesus sebagai Tuhan. Baca dulu. Baca dulu dong, jangan emosi gitu, jangan emosi. Baca dulu. Baca. Kan sudah saya Lukas 24 nomor 30 tuh, baca. Apakah berhenti di situ aja ayatnya? Baca dulu sampai kemudian orang itu makan ikan goreng. Baca. Ya, itu sudah. Jadi Anda percaya, Anda yakin, Anda percaya bahwa murid Yesus menganggap oknum tersebut yang keluar dari kubur itu sebagai hantu? Mereka menganggap, tapi sebenarnya bukan hantu. Nah, kenapa kemudian Anda lebih pintar daripada mereka? Bukan lebih pintar. Jikalau yang bangkit itu hantu, tidak ada kitab perjanjian baru menulis tentang Yesus. Sekarang Anda sudah jujur kan bahwa murid-murid yang mengira hantu kan? Masih anggapan kan? Iya, mereka menganggap Yesus itu hantu kan? Karena akui dulu. Murid-murid pilihan menganggap yang keluar dari kubur itu hantu, betul? anggapan.
murid-murid Anggapan kita pilihan, murid-murid pilihan menganggap yang keluar dari kubur itu hantu, betul? Anggapannya boleh, anggapannya. Tapi Ya, faktanya berarti bukan hantu. sekarang Paulus menganggapnya Tuhan. Akurat Memang dia mana? Tuhan kok. Akurat mana? Anggapan murid atau anggapan Paulus? Akurat mana? Ceritanya tidak berhenti murid-murid menganggap sebagai hantu. Ini cuma Jupri, trikmu comot ayat untuk pembenaran. Jupri, Ayo. Jupri, Jupri. Ayo. Pertanyaan Kamu saya pintar. langsung, saya tidak Tertarik. mengambil data lagi. Kesimpulannya adalah anggapan mana Banyak, yang ya? benar? Anggapan murid Yesus yang asli atau anggapan Paulus yang bukan murid? Anggapan mana yang benar? Sekarang saya tanya, Kok jadi setelah bertanya? Yesus bangkit, apakah Selesaikan dulu di situ. Selesaikan katanya. dulu di situ. Selesaikan dulu di situ, Abang Christian Jupri yang cakep. Anggapan mana yang benar? Anggapan murid Yesus yang mengira orang ini keluar dari kubur hantu, atau suara dari langit, suara yang didengarkan Paulus anggapannya Tuhan? Mana yang betul? Paulus juga benar, murid-murid juga benar. Mana yang betul? Anggapan hantu Semuanya betul. atau anggapan Tuhan? Mana yang betul? Mana yang betul? Semuanya betul cuma. Di mana kemudian murid-muridnya menuhankan dirinya Yesus itu di mana? Di mana? Boleh saya bicara, jangan dipotong ya. Iya, boleh, silakan. Tapi kalau botol Kalau potong ya. saya anggap kamu kalah. Iya, nggak apa-apa. Mau kalah kayak mau, yang penting nggak mencret kayak kamu. Silakan. Masalahnya begini cuma, kebangkitan Yesus kan suatu bentuk yang lain daripada yang setelah dilihat oleh murid-murid pada waktu hidup, sehingga anggapan hantu itu secara psikologis murid-murid menganggap yang lain gitu loh ya. Berarti murid-murid tidak diajarkan kalau dia akan bangkit keluar dari kubur kan? Sudah diberitahu sebelumnya. Nah, terus kenapa dianggapnya hantu? Itu kan masalah psikologis tadi. Dalam Di mana? tapi Di mana kemudian Yesus mengajarkan bahwa aku akan keluar dari kubur pada hari ketiga, itu di mana Yesus ajarkan? oh, ini HP saya dibawa istri, Pak. Itu Markus 9. Yesus sudah Dia, anak manusia itu banyak. dia. Lukas 9:22 Yesus mengatakan bahwa anak manusia akan menderita dan pada hari ketiga akan bangkit. Sudah disampaikan. Cuma mungkin ya. Anak manusia ini siapa? Yesus. Nah, itu menurut tanggapan Anda kan? Nah, Itu anggapan Anda karena itu tanggapan Anda, itu anggapan Anda karena Anda pengikut Paulus, Bang Job. Ya, itu pasti. Sementara Yesus mengatakan, sabar dulu. Yesus mengatakan di dalam ucapan beliau Yohanes 12 nomor 31, iblis sedikit pun tidak berkuasa atas dirinya. Sementara penyaliban, penangkapan, penyiksaan itu adalah rekayasa iblis untuk menjadikan segala sesuatunya nantinya beralih orang-orang yang lemah akal untuk menyembah sosok tersebut. Nah, sekarang kita ada di penghujung materi. Kenapa orang Kristen menerima ajaran Theos turun ke bumi berinkarnasi menjadi Kristus, sementara orang-orang Yahudi termasuk Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa Elohim turun ke bumi menjadi Yesus? Kenapa Kristen lebih percaya kepada Paulus daripada ajaran Yahudi? tolong jangan dipotong ya cuma ya. Saya ngomong jangan dipotong. Oke? Kalau botol dipotong Cuma lah. kan kalau sedikit dipotong cuma takut Kalah. kebongkar kalau kamu bohong. Iya, Itu silakan. Silakan, mana bohongnya? Saya mana? Pertanyaan saya dengarkan dulu. Kenapa Kristen? Dengar. Kenapa pola ketuhanan Kristen sama seperti Roma Yunani? Kenapa pola ketuhanan Kristen tidak sama yang diajarkan oleh Yesus? Itu pertanyaan. Silakan Anda jawab. Silakan. Anda tahu tentang Yesus kan dari kitab Perjanjian Baru. Kenapa pola agama Kristen meniru Roma Yunani? Kenapa tidak meniru konsep ketuhanan yang Yesus ajarkan kepada Yahudi? Biar kamu tahu dasarnya dulu cuma.
Jangan kau ngajar di sini, Jup. Ah, kau jangan ajarin saya, Jup. Saya lebih paham daripada kamu. Oh, tidak bisa cuma. Pertanyaan saya sederhana loh, Jup. Sederhana. Ini sederhana sekali loh pertanyaan. Kenapa orang Kristen, dengar, kenapa orang Kristen konsep ketuhanannya meniru Roma Yunani? Kenapa tidak meniru konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus kepada kaumnya, orang-orang Yahudi? Kenapa? Tidak ada konsep meniru Romawi. Nah, jadi yang Filipi, Anda baca Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8, Theos mengosongkan diri, turun ke bumi menjadi manusia. Theos turun ke bumi menjadi Hermes. Paulus dianggap oleh orang-orang Roma sebagai dewa Hermes. Kristen menganggap Yesus sebagai Theos Yesus. Bedanya di mana? Makanya belajar Alkitab secara baik. Nah, sekarang kau jawab. Orang yang belajar jawab, saya ingin dengar. Silakan. Kamu harus belajar secara baik dan benar, Juma ya. Ini Juma ya. Kan kamu harus saya beritahu dulu. Ya, kitab Perjanjian Baru itu penulisnya kan orang-orang Kristen ya, Juma. Dan dalam kitab Perjanjian Baru, Juma, itu menampilkan dua natur Yesus, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Kalau kamu comot-comot sepihak cuma, memang kelihatannya benar. Oh, ajaran Kristen itu kok ngambil dari Romawi. Sebenarnya tidak begitu, cuma tidak begitu ya. Jadi dari kitab Perjanjian Baru itu kalau Anda pelajari secara baik dan benar dari hati nurani yang benar, cuma akan menemukan dua konsep ya, dua konsep tentang Yesus. Karena masalahnya apa sih? Di dalam Kristen itu mengajarkan bahwa Yesus adalah inkarnasi atau Yesus adalah perwujudan Tuhan yang menjadi manusia. Sehingga dalam keberadaannya sebagai manusia ada sisi kemanusiaannya dan juga ada sisi ketuhanannya. Begitu cuma. Kalau Anda kan hanya melihat satu sisi. Apa yang kau jawab ini apa? Kau sudah mendoktrin, mendongeng. Ini bukan gereja, Jupri. Saya bertanya samamu. Pertanyaan saya, dengarkan, makanya jangan emosi. Tensi kok dipelihara. Pertanyaan saya, kenapa Kristen itu meniru konsep Roma Yunani, Theos turun ke bumi menjadi manusia? Kenapa kemudian tidak meniru, sabar dulu, kenapa tidak meniru konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus kepada muridnya? Oke, bisa jawab? Silakan. Karena di dalam kitab Perjanjian Baru itu menuliskan ya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun jadi manusia. Sehingga ketika Paulus memberitakan Injil, paham-paham orang Yunani, mereka mempercayai dewanya turun jadi manusia, bentuk Hermes, bentuk Zeus. Nah, hal inilah yang mau diperkenalkan oleh Paulus, ya, bahwa orang-orang Yunani, kamu percaya dewa-dewa itu, tapi inilah kabar yang sesungguhnya. Dialah Tuhan yang benar turun ke dunia jadi manusia. Hendaklah kamu percaya Yesus. Sekarang tinggalkan dewa-dewa itu. Begitu. Jadi ketika Paulus datang ke orang-orang Yunani, ternyata konsep ketuhanan orang-orang Yunani ada kemiripan. Tapi kemiripan itu bukan berarti sama, tapi beda. Nah, karena kemiripan inilah, maka orang-orang Yunani sadar. Mereka diyakini, oh selama ini aku meyakini kepada dewa yang kosong ya, dewa yang fiktif ya. Ternyata saya menemukan jawabannya di sinilah. Yesus yang turun ke dunia jadi manusia. Begitu cuma, tapi ketika ayat-ayat ini kamu pegang cuma, akhirnya beralih maknanya. Kalau bersentuh dari dewa, aduh kasihan aku sama kamu. Kasihan. Aku kasihan sama kamu cuma. Aku menangis, kamu cuma, aku menangis. Kamu kok begitu cuma.
Kasihan aku sama kamu Juma, kok salah paham terus dengan kekristenan, kok benci dengan kekristenan. Aku mengasihi kamu Juma, jujur aku mengasihi kamu. Aku tidak membenci kamu Juma. Aku mengasihi kamu. Tuhan Yesus jamah hatimu Juma. Ya. Boleh saya bicara? Oke. Boleh? Ya, oke. Jadi gini Job, begini Job, dengarkan saya. Jangan cuma tua di fisik, ilmu minim. Kamu mengatakan bahwa orang-orang Yunani meninggalkan dewa-dewa agnostos theos menuju kepada penyembahan terhadap Yesus yang adalah inkarnasi siapa? Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Yahudi. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi inkarnasi jadi manusia? Yohanes 1 ayat 1, Lukas 2 ayat 11, Yohanes 1 14. Itu ajaran siapa? Yang saya Ajaran tanya apa, Pak? yang saya tanya Tuhannya Yahudi. Yesaya Nah. 43. Dengar dulu. Yesaya Oke. 43. Dengar dulu. Yesaya 43, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk menjadi daging. Sekarang Yesus turun ke bumi. Dia mau dikenal sebagai Elohim, berinkarnasi menjadi daging Yesus, atau dia mau dikenal sebagai utusan Elohim? Itu kuncinya. Supaya kita bisa tahu apakah ajaran Paulus ini ketika mengajak orang-orang Romawi Yunani menyembah kepada Kristus, dia menyembah kepada Tuhannya Yahudi yang turun menjadi Yesus, atau Paulus mengajarkan menyembah kepada Theos yang mereka sebut agnostos Theos, diberitakan dalam nama Yesus. Itu dulu. Itu tanggapanmu kan? Sekarang permasalahannya ada di Yesus nih. Benarkah Yesus ini adalah inkarnasi dari Elohim? Kalau benar, Yesuslah yang pantas mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan aku inkarnasi? Ingat pelajarin samamu ya. Di Kisah Para Rasul 14 nomor 11, dewa-dewa ada di tengah-tengah kita, yaitu Paulus. Barnabas adalah Zeus, Paulus ini adalah Hermes. Sehingga mereka datang mempersembahkan lembu kepada Paulus. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan dia adalah inkarnasi daripada Elohim? Tunjuk dalilnya. Jangan Yohanes 1. Silakan. Ini Juma ya. Memang, tolong ya, jangan dipotong loh ya. Jangan dipotong. Memang tidak ada ayat yang kamu minta. Oke. Tetapi di dalam setiap pengajaran Yesus itu menunjukkan ada sisi ilahinya, ketuhanannya. Nah, sekarang tolong Juma cari, ya. Maaf ya, saya ralat dulu, tidak saya suruh cari dulu. Saya bernarasi dulu sebentar, ya. Saya bernarasi sebentar Juma. Yesus dalam iman Kristen ya Juma. Yesusnya adalah, yang saya tanya, Bang, bukan imannya Kristen pagan. Yang Ya, oke. saya tanya Yesusnya. Ternyata Anda mengatakan tidak ada. Sekarang yang mana saya harus percaya? Yesus atau Kristen? Pengikut Nah, Paulus makanya. pagan. Yang mana saya harus percaya? Juma. Yang mana yang harus saya percaya? Yesus atau Kristen pagan? Kalau tidak ada bukan berarti salah Juma. Saya tidak mau tahu itu. Yang saya tanya sekarang yang mana yang harus saya percaya? Inilah anakku yang kukasih dengar. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, berarti Yesus dong yang harus saya percaya. Sekarang ternyata nggak ada ucapan Yesus kalau dia adalah inkarnasi Elohim. Lalu saya mau ikuti kamu, pengikut tidak dewa. nyuruh kamu. Kamu harus percaya. mencerahkan kamu. Saya harus percaya kepadamu, penyembah juga dewa nggak percaya kamu. agnostos theos. Terus kamu ingin mendikte Beda. saya? Kau mengatakan dan dijamah dalam nama Yesusmu, nenek lu kiper. Yang harus saya percaya adalah Yesus, bukan lu.
Jamah hati cuma, haleluya. Nenek Jamah mukit. dalam nama Yesus. Nggak laku ajaran setan, nggak laku Cuma- bagi saya. Yesus justru datang mengusir kamu. Yesus Omonganmu nggak datang laku pada bagi hari saya. terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan dan Ya, mujizat pakai amin. namaku dalam nama Yesus, Amin. dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pret, Amin. Amin. pret. Kamu kalah cuma. Iya, Menjelaskan silakan aja juga. Anda mengatakan saya kalah. Saya cuma menuntut. Kenapa kalian memakai sebutan Allah? Ada apa? Ternyata yang kalian sebut Allah itu dewa Romawi. Kirain tuannya Yahudi. Wajarlah Bang Suma marah kalau orang Kristen menggunakan kata Allah. Ternyata Theos, agnostos Theos yang kamu sembunyikan dengan identitas itu. Masih mau tinggal di sini atau mau turun? Tidak, sekarang tugasmu cuma. Tugasmu ya. Cari. Tugasmu cari dalilnya Yesus mengaku dia inkarnasi Elohim. Kamu tidak keluar, bukan berarti salah cuma. Mana. Tugasmu sekarang mencari ucapan Yesus. Jawab. Barang siapa dengar, Anda baca Yohanes 14. Barang siapa yang mengasihi aku, barang siapa yang mengasihi Bapa, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan dan percaya kepada perkataanku. Perkataan yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Tuhan Bapa yang mengutus aku. Sekarang mana ucapan Yesus yang keluar dari mulutnya dia adalah inkarnasi Bapa? Mana? Mana? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Terus saya harus percaya apa nih? Terus saya kalau sudah dikatakan tidak ada, terus saya mau ngapain nih? Percaya saja Masih- dustamu. Hah? Saya mau percaya kepada siapa? Kamu? Sorry ya, Iya, Job. kadang. Sorry, Job. Kamu sudah ada pada Aku juga titik kalau nol. percaya kamu. Aku sorry, Saya Cuma. menyatakan Jupri, kamu sudah ada di titik nol. Kamu sudah jatuh. Kamu tak ada lagi perlawanan karena ternyata yang kau sembah itu adalah dewa orang Romawi Yunani. Makasih Job, thank you. Mudah-mudahan kamu bisa mendapat hidayah, dilembutkan hatimu meskipun kau sudah tua. Ya. Halo. Oh ya. Dari agama mana, sekte mana? Dari agama Kristen, Bang. Iya. Bisa buka kamera? Bisa buka kameranya? Ya, sebentar. Dan daripada orang Islam. Saya ini orang pertama berdebat dengan si Edis. Ya, saya ini orang pertama di zaman Facebook 2009 dia DM saya, dia inbox saya. Nandar, saya mampu. Dulu nama saya bukan Nandar. Ya, adalah namanya. Saya mampu membuat kamu murtad dalam 3 hari. Wah, bener lu. Ayo, kata saya. Teleponan, tanya si Edis. Edis, kamu emang pernah teleponan Nandar ya? Gua teleponan sama Edis itu paket. Halo? Tes, Iya, tes. halo. Ya. Saya sini, Bang. Dalam beragama sih, saya sih percaya sih semua agama itu baik, gitu. Terus kalau Tuhannya turun ke bumi itu baik. Tuhan turun baik ke sih. baiknya di mana Bang Tuhan turun ke bumi? Kalau yang itu Betap- sih, itu sih. Betapa Ya, tidak Bang. adilnya Tuhan itu, betapa tidak baiknya Tuhan itu kalau dia turun ke bumi dan dia cuma ngopi di wilayah tertentu. Nanti Tuhan itu disebut baik turun ke bumi kalau dia datang di setiap negara, memperkenalkan dirinya, aku loh Tuhanmu yang telah menciptakan kamu itu. Tapi kalau cuman 33 tahun kepada orang-orang tertentu, sudah gitu juga dia dibunuh sama orang ada di situ, apa baiknya Bang?
Ya betul juga sih bang. Iya. Iya. Saya sih dalam beragama sih saya sih gimana? Yang pasti-pasti aja lah sih. Agama apa ini? Protestan atau Katolik? Saya dulu sih bang Katolik bang, tapi saya pindah ke Kristen. Soalnya saya tuh tidak paham dengan aliran. 14. Saya sih tidak paham sih dengan aliran Katolik. Saya ini pindah agama gitu dari Katolik ke Kristen. Soalnya Katoliknya saya bilang agamanya tidak sesuai dengan pemahaman saya gitu. Iya, Soalnya saya bedanya kan baca- Katolik dengan Protestan apa? Bedanya kalau di Katolik kan ada patung Yesus ya, Mm-mm. ada patung Yesus. Sementara di Injilnya saya baca bahwa bahwa di Alkitab itu tidak boleh ada patung yang menyerupai apapun. Makanya saya meninggalkan Katolik. Iya, Keluaran 20 jangan ada patung. Terus kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi juga, jangan ada ilah lain di hadapanku. Ulangan 13, Keluaran 20. Terus kemudian orang Protestan membuat ilah baru bernama Kristus. Itu gimana? Ada ilah dalam bentuk manusia, di mana manusia itu tak bisa ngapa-ngapain. Kok dihilangkan, kok disembah? Apakah nggak rusak itu kalau misalnya kita menyembah kepada sesama manusia? Ya itulah bang, dulu saya kan di Katolik nih, saya pindah ke Protestan. Sama aja bang, pindah ke kandang yang satu ke kandang yang lain sama aja. Saya sih berprinsip kayak gini ya bang, Tuhan itu kan baik. Kalaupun agama yang saya kalaupun agama yang saya sekarang ini agama yang tak baik, kenapa gitu Tuhan menciptakan agama ini gitu? Ya Tuhan memberikan akal, itu aja. Tuhan memberikan akal untuk supaya kita menemukan Tuhan yang benar itu siapa. Akal ini yang kita pakai untuk mencari Tuhan. Gini ya bang, saya sih nggak ada kemampuan untuk debat gitu. Cuman saya sih berpikiran kayak gini ya bang ya. Usia Jadi berapa sekarang? Usia saya 24 bang. Oke. Saya sih mau tanya-tanya aja ya bang ya. Terkadang tuh pernah saya tanya pendeta saya, soalnya mereka pun juga tidak bisa menjawab dengan apa yang mau saya tanyakan gitu. Tanya apa rupanya? Tanya masalah ini ya bang ya. Saya nih pernah baca di kitab gitu. Soalnya ada Injilnya yang saling bertentangan gitu. Gimana? Ada Injil yang saling bertentangan gitu. Contohnya? Yang masalah Raja Ahasia kan tuh. Yang ada usianya, ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Oh, kalau yang kayak gitu-gitu itu banyak dalilnya. Banyak dalil di dalam kitabnya orang Kristen yang jumlah-jumlah ini jumlah angka di dalam Bible itu sangat signifikan. Itu banyak data-data seperti itu. Banyak kali pun. Terus bang? Tapi ya bang, saya ini kan mau bertanya nih, Ya. kenapa gitu di dunia ini ada gitu banyak agama gitu? Kenapa nggak dibikin satu agama aja gitu? Agama sebenarnya di atas muka bumi ini itu sama, satu aja dari Tuhan ya. Jadi keteraturan hidup, ketidakkacauan hidup manusia itu sebenarnya konsepnya cuma satu. Apa itu? Agama yang mengajarkan untuk berserah diri kepada Tuhan. Cuma satu sebenarnya. Ya bang. Cuma satu agama itu. Agama yang benar maksudnya. Tuhan mengajarkan satu konsep itu cuma satu. Cuman manusia yang bikin agama-agama buatan mereka sendiri.
manusia diciptakan dalam satu keyakinan aja, tiada Tuhan selain pencipta langit dan bumi. Tetapi karena manusia itu memiliki kehendak bebas, manusia itu kemudian punya karya, punya keinginan cipta, sehingga manusia mampu menciptakan ya Tuhan-Tuhan mereka sendiri, mampu menciptakan agama-agama mereka sendiri, meninggalkan Tuhan yang benar dan meninggalkan agama yang benar. Begitu, Bung. Oh ya, saya sih paham sih maksud abang. Gini ya bang ya. Terkadang ini saya nih mikir tuh, Bu. Terkadangnya saya ini masih berpikir gitu bang. Agama apa yang paling benar di dunia ini? Saya sih Agama yang masuk akal. yang masuk Sekarang, akal. iya, sekarang pencapaian tertinggi manusia di atas muka bumi ini dibandingkan makhluk lain itu ditopang oleh apanya? Oleh tangannya, kakinya, perutnya, mulutnya, atau akalnya? Akal sih. Akal. Singa, harimau, gajah, kuda, sapi, kerbau, kuda nil, makhluk Tuhan. Besar Ya. mereka ini. Tapi tidak mampu berkarya. Manusia itu kecilnya, tapi dia ada senjata berupa akal. Dia bisa menundukkan dunia ini. Berarti alat yang dipakai untuk menembus kemudian keberadaan pencipta kita itu akal. Jadi kalau ada agama yang tidak masuk akal, ya kudu ditinggalkan dong. Ya ditinggalkan. Karena agama itu sudah pasti masuk akal. Agama yang benar itu pasti rasional. Itu. Jadi kalau ada agama yang tidak masuk akal, ya ditinggalkan. Contoh misalnya, ada sebuah agama melihat seekor sapi dan mengatakan sapi ini adalah ayam. Apakah agama itu benar? Tidak sih. Agama itu benar nggak menurut abang kalau ada sebuah agama, seekor sapi diajarkan kepada pemeluk agamanya bahwa sapi ini adalah ayam? Ya, Benarkah tidak agama benar sih. itu? Tidak benar. Kalau dia mengatakan seekor sapi, sepenuhnya sapi dan sepenuhnya ayam, benar nggak agama itu? Enggak. Enggak benar. Kalau ada agama melihat manusia dan mengatakan manusia ini yang dilahirkan manusia ini adalah Tuhan, benar nggak agama itu? Tidak benar sih. Hah? Tidak benar. Ya udah. Selesai kita kan? Selesai kan? Agama Anda mau Katolik, mau Protestan, mau apapun, mereka melihat anak Maria itu sebagai Tuhan. Berarti sesuai dengan pernyataan saudara, ya agama itu tidak benar. Ya memang tidak. Sesederhana itu, saudara. Kalau mau mencari agama yang benar. Sekarang begini, berbicara mengenai konsep Tuhan. Apakah Tuhan itu ada menurut saudara? Ada sih. Meskipun Tuhan itu tidak menampakkan diri, Ada pasti. meskipun Karena tidak nampak, ada. bagaimana cara kita mengetahui bahwa Tuhan itu ada? Karena sesuatu yang ada ini kan pasti ada yang menciptakan. Ya udah, masuk Islam. Di Islam lah itu, Bang. Kami taat beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi tanpa harus menjadikan dia makhluk, menjadi manusia, menjadi burung. Karena kami tahu bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Jadi kami cukup beribadah. Allahu Akbar. Maka pencipta langit dan bumi yang maha besar melihat kami sedang beribadah. Tidak perlu kami ke tempat gedung, ada Tuhan kami di situ bentuknya. Tidak perlu, karena Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar, bahkan mengetahui isi hati. Itulah umat Islam, taat tekun beribadah, tunduk kepada sembahan. Tetapi mereka tidak melihat sembahan itu objeknya seperti apa, namun mereka yakin bahwa pencipta langit dan bumi itu menyatakan kebesarannya di seluruh penjuru bumi. Sekarang kalau Anda masuk ke kamar sendiri, kunci dari dalam, apakah Tuhan melihat? Melihat. Kalau di dalam kamar Anda itu ada lemari, terus Anda masuk ke dalam lemari, apakah Tuhan melihat? Ya melihat sih.
Kalau dalam lemari ada lacinya, Anda masuk ke dalam lacinya, apakah Tuhan melihat? Lihat. Kalau di dalam laci itu ada dompet, Anda masuk ke dalam dompet, ngumpet di situ, apakah Tuhan masih melihat? Masih melihat sih bang. Soalnya Lalu saya untuk apa Tuhan turun ke bumi, Cak Ayu? Tugas kita hanya beribadah, berserah diri. Itulah agama yang benar. Berserah diri, itulah Islam. Kemana hendak pergi kita ini untuk sembunyi di hadapan Tuhan? Gak ada. Maka cukup kita beribadah. Allahu Akbar. Duhai Engkau pencipta langit dan bumi yang maha besar. Dah, selesai. Itu sudah selesai. Apakah kami kemudian menyembah kepada makhluk? Tidak. Karena di situ kami tidak menyembah kepada siapapun selain daripada Dia yang maha besar. Makanya lucu kalau ada orang mengatakan umat Islam itu menyembah batu. ya Umat saya Islam, sih umat Islam itu tidak ada menyembah makhluk. Jangankan batu, Yesus yang sakti mandraguna aja kami nggak sembah, apalagi cuma sebongkah batu. Ini kekeliruan. Umat Islam itu menyembah kepada laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22. Pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan apapun. Begitu saudara. Ada lagi? ya gini ya bang ya. Cuma saya ini mau pertanyaan nih. Nih ya bang ya, saya tanya nih yang gini aja. Ini misalkan lah bang ya. Misalkan nih di dalam agama Islam nih, misalnya orang lah yang dari agama lain ya. Misalnya dia ini belum mengenal Islam, apakah dia masuk neraka gitu? Iya. Sekarang ini bang, kenapa Islam itu diturunkan di abad ke-7? Karena ajaran agama Islam itu bisa dipahami dengan mudah oleh seluruh umat manusia. Bisa diterima informasinya oleh seluruh umat manusia. Jadi tidak ada lagi alasan saya tidak berislam karena Islam tidak sampai ke saya. Padahal toa di mana-mana setiap saat berbunyi. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, Dialah Allah, Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu. Allahus samad, Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, pencipta langit dan bumi ini tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, pencipta langit dan bumi ini tidak ada satupun yang setara, yang sehakikat dengan dirinya. Nah itu sudah diperdengarkan tuh. Masuk akal nggak Tuhan itu satu? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan itu tempat bergantungnya segala sesuatu? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan oleh Tuhan yang lain? Masuk akal? Masuk akal nggak Tuhan tidak setara dengan makhluknya? Masuk akal. Terus kenapa Islam masih diragukan? Itu loh. Jadi kalau misalnya ada orang hari ini meninggal dunia tapi sudah sampai Islam kepadanya, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil katsiba wa huwa yud'a ilal Islam. Mereka adalah pendusta yang zalim. Kalau sudah sampai Islam kepada mereka tapi mereka tidak Islam, berarti mereka orang zalim. Kenapa dia dikatakan zalim? Karena harusnya mereka berpikir, ini umat Islam ngapain? Maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, Isya ke masjid, subuh ke masjid. Begitu seterusnya sampai kemudian ajal datang menjemput mereka. Harusnya orang Kristen itu berpikir, ini ada apa?
Apa yang mereka kejar, apa yang mereka cari di sana? Sementara di dalam rumah ibadah mereka tidak ada patung, tidak ada foto Tuhan mereka, tidak ada karikatur Tuhan mereka, tidak ada kemudian penggambaran tentang Tuhan mereka. Ada apa dengan Islam ini? Harusnya dengan pola itu, begitu ada masjid berbunyi, orang-orang di sekeliling Islam itu berpikir, ini seruan apa? Ini seruan apa? Kenapa kompak semua? Seluruh dunia kok begitu? Harusnya berpikir, bukan menghina, bukan menghujat, bukan menista. Harusnya berpikir, kenapa kemudian orang-orang yang setelah datang Islam kepada mereka, kemudian mereka tidak berislam kekal di neraka? Karena sudah dipertontonkan kebenaran itu kepada mereka, tapi mereka masih menolaknya. Malah mencari-cari Islam itu salah, Islam itu keliru. Kalau Islam itu salah, Islam itu keliru, maka dia akan mengalami hal sama seperti akidah, sama seperti ajaran nabi-nabi terdahulu. Nabi Muhammad mengajarkan seorang diri 1400 tahun lebih, ajarannya murni, tidak goyang sedikit pun. Kalau ini bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha kuat, bagaimana mungkin seorang Nabi Muhammad mengajarkan sebuah kitab di mana kitab ini 1400 tahun tidak berubah sedikit pun? Tidak ada kemudian kekuatan di atas muka bumi yang bisa menggoyahkan isi daripada Quran ini. Malah semakin orang membenci, semakin orang lain mencintai. Semakin orang menjadi kesalahan, semakin orang menemukan kebenaran. Semakin orang berupaya untuk mematikan, semakin bercahaya kemudian agama Islam. Ada apa? Kenapa bisa demikian? Nabi Muhammad datang mengajarkan Al-Quranul Karim seorang diri. Sejatinya kalau dia bukan dari Allah pencipta langit dan bumi, Al-Quran itu sudah hilang, Al-Quran itu sudah berubah, Al-Quran itu sudah bergonta-ganti, Al-Quran itu sudah direvisi, dikoreksi, dilenyapkan. Yang muncul hanya terjemahan demi untuk kepentingan orang-orang yang mendapatkan keuntungan di situ. Orang yang mendapatkan keuntungan, ini Al-Quran kita hapuskan terjemahannya aja karena di sini mendapatkan duit. Andai saja. Tetapi Al-Quran, Bung, ini tidak pernah direvisi untuk mendapatkan keuntungan. Tidak sama seperti undang-undang. Undang-undang apapun itu selalu direvisi untuk mendatangkan keuntungan materi. Undang-undang apapun. Tapi Al-Quran ini undang-undang langit tidak pernah direvisi. Padahal kemudian ini datang dari hanya seorang manusia saja, Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu keliru, maka pondasinya pasti lemah. Sama seperti kitab saudara, di mana-mana berubah, di Jepang berubah, di Malaysia berubah, di Indonesia berubah, di Filipina berubah, di India berubah, di Italia berubah, di Inggris. Yang benar yang mana? Kalau di Islam, Anda pergi ke seluruh dunia manapun, dibacakan ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bangsa manapun, suku manapun, dari bahasa manapun yang mereka gunakan sehari-hari, mereka pasti tahu ini firman Tuhan. Satu gedung berkumpul di dalamnya orang Filipina, orang Malaysia, orang Jepang, orang Cina, orang Thailand, orang Indonesia, orang Amerika, orang Yunani, Roma, berkumpul. Mereka satu akidah Islam. Dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim, mereka semua paham ini adalah firman Allah. Bagaimana dengan Kristen? Ayo, ada orang Jepang, ada orang Cina, satu rumah gedung, dibacakan kemudian Bible dalam bahasa Indonesia. Orang bulenya nggak paham, ini ngomong apa? Orang Jepang juga bilang ngomong apa? Nggak ada yang paham. Itulah bukti bahwa cerminan kitab kami firman Tuhan untuk seluruh umat manusia. Ini untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Makanya dipertahankan original teksnya untuk Anda dapatkan. Dari Nabi Muhammad lisannya ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram
Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ucapan Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Wajib hukumnya sampai di depan Anda bacaan itu. Nggak boleh dirubah oleh siapapun. Nggak boleh dirubah oleh kekuatan militer. Tidak boleh dirubah oleh kekuatan dokter. Tidak bisa dirubah oleh kekuatan kampus manapun. Nggak boleh. Ayat yang diterima Nabi Muhammad kudu wajib sampai di hadapanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kenapa? Karena Al-Quran ini diwahyukan untuk seluruh umat manusia. Anda manusia kan? Al-Quran harus suci, bersih sampai di hadapan Anda. Jadi ketika Anda sudah sampai Al-Quran kepada Anda mati, Anda tidak beriman, finar, neraka jahanam. Sekarang saya ingin mendengarkan suara Yesus. Apa suara Yesus ketika dia menerima wahyu pertama di tengah-tengah kaumnya Bani Israel? Bahasa Ibrani. Apa ucapannya? Gelap. Bahasa Aramaik. Apa ucapan Yesus? Gelap. Lalu kalau Yesus diutus untuk kita, pingin dong apa ucapan Yesus yang pertama? Pingin dong kata-kata yang terucap, yang terlontar dari mulut Yesusku itu apa? Pingin. Jangan cuma mereka orang Yahudi yang mendengarkan suara Yesus. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku. Pingin dong mendengarkan suara Yesus. Kalaupun saya tidak mendengarkan suara Yesus, minimal aku mendengarkan untayan lisan, untayan kata yang pernah terucap dari mulutnya. Tapi faktanya yang sampai di Indonesia hanya bahasa Indonesia. Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia. Berarti aku tidak bisa jadi muridnya, sebab aku tidak bisa mendengarkan suaranya. Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Lisannya berucap 1400 tahun silam. Sampai di hadapan saya lisan itu masih kedengaran bunyinya. Ya Allah ya Rabb. Inilah yang dikatakan, ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku utusan Tuhanmu untuk kalian semua. Buktinya, ucapanku akan sampai di hadapanmu. Kamu punya hak, kamu berhak untuk mendapatkan hidayah. Siapapun engkau. Nah sekarang saya mau jadi pengikut Yesus. Tapi ucapan Yesus yang pertama yang diterima dari Tuhan itu apa? Kalau dia untuk saya, maka ucapannya harus sampai ke saya. Mana ucapan Yesus? Dek naruh. Gak ada. Ucapan Nabi Muhammad nih, semua nih. Ini untayan kalimat-kalimat ilahi yang terlontar dari lisannya Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalimat tertua yang ada sekarang di dunia ini dan tidak pernah berubah. Sekira begitu, Bung. Jadi kalau Anda berhadapan dengan kita umat Islam, bertetangga dengan umat Islam, wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Ketika nanti di hadapan pencipta Anda ditanya, apakah Islam pernah sampai kepadamu? Anda mau ngomong apa? Sampai. Kenapa Anda tidak menerima Islam? Nah, seperti itu, saudara. Silakan. Tapi ya Bang ya, yang saya dengar ya, kita masuk neraka ini kan tergantung perbuatan. Kalau kita baik masuk surga, jangan masuk neraka gitu. Itu gimana tuh Bang? Walaupun mungkin agama yang saya anut ini mungkin suatu saat itu agama yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan itu kan pengasih Bang. Iya, justru karena Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maka Tuhan kemudian menurunkan para utusannya untuk mengajarkan kaumnya. Yesus turun untuk kaumnya. Karena Allah sayang kepada Bani Israel, Allah utus Yesus untuk Bani Israel. Karena Allah sayang kepada seluruh manusia,
maka Allah mengutus kemudian Nabi Muhammad litubayyina linnasi, untuk diutus kepada seluruh umat manusia. Sekarang pertanyaan saudara, surga neraka ditentukan oleh perbuatan kita. Sebenarnya pola itu juga keliru. Karena perbuatan sebaik apapun yang kita lakukan, sesempurna apapun kebaikan yang kita lakukan, dari lahir sampai kita meninggalkan dunia ini, jangankan masuk surga, untuk mengganti satu biji mata yang Tuhan berikan kepada kita ini saja nggak bisa. Coba Anda jujur, kalau Anda berbuat baik, seluruh hidup Anda berbuat baik saja, bisakah kebaikan Anda itu dikumpul lalu kemudian ditukar dengan biji mata satu ini? Bisa? Ya tidak bisa sih. Tidak bisa, Bang. Tidak bisa. Berarti bukan amalan kita yang membuat kita masuk ke surga, akan tetapi ridha Allah, ridho pencipta langit dan bumi, restunya pencipta langit dan bumi. Oleh karena kita berusaha hidup di bumi ini untuk menjadi hambanya, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, bermaksiat, mengakui kesalahan, bertaubatan nasuha, dan seterusnya. Jadi yang membuat kita masuk ke dalam surga, ketundukan kita kepada pencipta, ketundukan kita berserah diri kepada Allah. Makanya dalam Al-Quran, pegangan kami umat Islam, yauma yajma'ukum liyaumil jami' dzalikal yaumut tagabun. Orang Islam itu, ketika nanti seluruh manusia itu, orang Islam itu memahami bahwa ketika hari terakhir sebagai hari penentu, ini surga, ini neraka, kita dikumpulkan semua di sebuah alam namanya alam barsyah. Orang yang beriman kepada Allah, tunduk kepada Allah, meskipun terkadang jatuh tetapi tidak pernah menduakan Allah, maka Allah katakan, wa may yu'min billah kepadaku Allah, wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'atih, maka Allah akan menghapuskan semua dosa-dosanya dan memasukkan kemudian kemana? Khalidina fiha abada. Kemana? Jannah, surga. Jadi umat Islam itu ketika mereka hidup di dunia ini benar-benar tunduk kepada perintah Allah, ketika kemudian dia jatuh, orang Islam itu jatuh ke dalam maksiat, kembali dia bertobat, memohon pengampunan kepada Allah, lalu mati dia, maka dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah. Berarti bukan perbuatan kita ini, tapi ketundukan kita kepada Allah. Nah, kalau kita tunduk kepada Allah, artinya apapun yang diperintahkan oleh Allah akan kita lakukan. Jadi bukan karena kita melakukan perbuatan itu, bukan, tapi karena ketundukan kita kepada Allah menghantarkan kita melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi umat Islam yang benar adalah, ini juga untuk saudara-saudara kita yang muslim, umat Islam yang benar adalah, meskipun belum sampai ke sana, ketika kemudian kita sedang belajar seperti ini, lalu kemudian mendengarkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, maka sebisa mungkin kita beranjak dari tempat ini karena kecintaan kepada Allah semata. Syukur kita kepada Allah, ucapan berterima kasih kita kepada Allah. Jangan karena takut neraka, jangan karena ingin masuk surga. Meskipun itu juga tidak disalahkan, tapi sebisa mungkin ikhlas beribadah hanya kepada Allah karena cinta. Seperti itu, Bung. Di dalam Islam itu kayak begitu. Jadi bukan amalan yang kita bukan amalan semata-mata amalan yang membuat kita masuk surga, tetapi ketundukan kita kepada Allah sehingga Allah mendatangkan ridha kepada kita. Buktinya Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9, orang yang berdosa pun ketika mereka beramal saleh, beriman kepada Allah, ternyata dihapuskan oleh dosa-dosanya oleh Allah dan masuk ke dalam surga. Sekira begitu. Ya sih. Saya ini dulu nih bang, kan SD nih pernah gitu belajar agama Islam gitu. Pernah nulis huruf Arab, pernah gitu. Terus nih bang, dulu nih saya kan pernah saya ngisi tentang Islam sih tahu sedikit lah, tapi enggak terlalu banyak sih. Tahunya cuma sedikit-sedikit aja. Dulu kan saya kan SD ini kan teman-teman saya kan kebanyakannya orang Muslim itu. Jadi kalau mereka
kok mereka baca doa tuh saya tuh tahu gitu. Apalagi kalau bersyahadat tuh. Soalnya dulu masjid ini kan di depan rumah saya gitu. Coba pingin saya dengar Anda bersyahadat. Sekedar mendengarkan saja coba. Benar, coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku Allahu bersaksi Akbar, tidak ada Masya Tuhan selain Allah. Iya. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Iya. Saya Iya. ini kan Bang dulu ini kan pernah SD bergaul dengan orang Islam gitu. Saya ini walaupun saya ini sedikit nih paham gitu ajaran Islam. Walaupun saya enggak sepaham kayak abang gitu, karena kan udah lama di Islam. Saya ini kan ya cuman tahu pas SD gitu. Tapi hafalan doa-doa yang di Islam tuh saya tuh sedikitnya tuh ada nempel di otak saya gitu. Iya, Masalah Masya syahadat, Allah. masalah masuk kayak masuk WC gitu, as kaki kiri gitu. Saya tuh hafal gitu. Iya. Ya. Saya ini mau pertanyaan nih Bang. Iya. Misalkan dah lah nih Bang ya. Itu Gimana? saya ini mau pertanyaannya sama Abang nih. Ya. Kalaupun misalnya kayak di dunia ini kan banyak agama nih. Ada agama Kristen gitu, Hindu gitu. Tapi kayak ada di Jepang pun ada agama gitu. Kenapalah Tuhan tidak menghancurkan semua agama yang tidak benar. Walaupun memang Islam itu agama yang benar gitu. Iya. Itu sama halnya kenapalah Tuhan tidak membunuh aja semua orang-orang jahat kan gitu ya, supaya tidak ada kejahatan. Jadi sahabat, makasih sahabat-sahabat yang ada di YouTube. Saya katakan gini, Al-Quranul Karim menjelaskan wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu semuanya datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa yang mau beriman silakan, barang siapa yang mau kufur silakan. Jadi kepada kita manusia ini tidak diberlakukan seperti hewan manusia. Manusia itu diberikan keistimewaan, yaitu memilih jalannya masing-masing dengan konsekuensi masing-masing. Anda bebas mau memilih agama apa saja. Makanya kita diberi akal itu tadi. Jadi orang Hindu mengatakan imannya benar, orang Kristen mengatakan imannya benar, orang Islam juga mengatakan imannya benar. Masing-masing kita mengakui iman kita benar. Tidak mungkin kita menganut sebuah kepercayaan kalau kita tidak mengakui itu agama benar, meskipun pada akhirnya nanti kita ragu lalu pindah ke agama lain. Tapi pada prinsipnya orang beragama itu karena dia mengatakan agamanya benar, agamanya baik. Namun mana yang lebih benar di antara semua agama itu? Yang lebih benar itu yang masuk akal. Itu yang masuk akal. Sama seperti ketika adik ini masih kecil, akal belum bisa difungsikan. Maka karena akal belum bisa difungsikan masa kecil, orang tua yang memilikan kita makanan, orang tua yang memilikan kita kemudian pakaian. Orang tua kita lah yang menghantarkan kita kemudian ke rumah ibadah kita, ke gereja misalnya, atau ke masjid misalnya. Tapi begitu kematangan berpikir sudah ada pada diri kita, kesalahan fatal yang dilakukan manusia adalah ketika akalnya berfungsi, dia tidak lagi dipilihkan makanan, tetapi dia pilih sendiri. Ketika akalnya berfungsi, tidak lagi dipilihkan pakaian, tetapi dia pilih sendiri. Tapi anehnya, dia tidak pernah memilih Tuhan, dia tidak pernah memilih agama, dia tidak pernah memilih keyakinan. Di mana harusnya agama-agama yang ada ini seibarat pakaian, dia harus memilih mana yang cocok dengan dirinya, mana yang cocok dengan akalnya. Maka pakaian yang Anda pilih adalah pakaian ditelaah oleh akal Anda. Ini bagus warnanya, kalau saya pakai ini cocok dengan badan saya.
Begitu juga makanan yang Anda makan juga ditelaah oleh akal. Dan mungkin Anda memilih makanan-makanan yang tidak sesuai dengan akal Anda. Nah, kenapa giliran agama Anda mati rasa gitu loh? Anda dibawa ke sebuah gedung menyembah kepada patung. Anda dibawa kepada gedung menyembah kepada manusia, anak orang. Kenapa Anda tidak berpikir kalau Anda masa kecil dikasih kemudian daster oleh ibu kita pakai, kita nggak ada penolakan, botak nggak berfungsi. Ketika dewasa dikasih daster masih mau nggak bisa karena sudah tidak masuk akal. Begitu juga ketika dewasa dikasih Tuhan dalam rupa manusia, kenapa mati akal gitu? Artinya bahwa iblis bekerja bukan pada pola sederhana yang tadi. Kalau misalnya orang laki-laki menggunakan daster, apakah iblis tepuk tangan? Enggak. Tetapi ketika kemudian apa yang diharamkan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kita lakukan, misalnya jangan kau menyembah patung, jangan kau menyembah Tuhan selain daripada aku, tetapi kita langgar, maka iblis tepuk tangan. Makanya supaya orang itu benar-benar tidak kembali kepada Tuhannya, otaknya dimatikan, otaknya dibekukan. Nah, sekarang agama mana yang dianut oleh manusia yang jauh dari proses berpikir untuk dianut? Menurut saudara, masuk akal gak menyembah manusia itu? Menurut saudara? Enggak sih. Enggak. Anda sehat berarti. Masuk akal gak menyembah burung merpati? Enggak. Enggak masuk akal. Masuk akal enggak menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang mengadakan alam semesta ini meskipun kita tidak melihatnya? Enggak sih. Menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tak terlihat oleh mata kita yang memiliki keterbatasan ini masuk akal enggak? Enggak. Kalau saya masuk akal, Bang. Kita harus menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi sebagai wujud terima kasih kita kepada pencipta kita, meskipun pencipta kita itu tidak nampak oleh kita. Contoh, kita tidak nampak akal, tetapi kita memanfaatkan akal untuk supaya kita itu kemudian melakukan satu tindakan-tindakan terhadap sesuatu objek yang sesuai dengan keadaannya. Nah, maka kita harus bersyukur karena kita punya akal. Kita harus menghargai kemudian akal itu. Maka kita hidup harus berakal. Wujud kita menghargai akal itu, kita hidup berakal. Maka sejatinya dalam perilaku kita sehari-hari, baik itu sesama manusia atau yang lain, kita harus memperlihatkan kemudian bahwa kita makhluk yang berakal. Itulah wujud bahwa kita adalah makhluk yang berakal. Meskipun akal itu kita tidak lihat. Sama, kita adalah makhluk yang bertuhan meskipun Tuhan itu kita tidak lihat. Betul? Ya, betul. Nah, saya kira begitu saudaraku ya. Oke? Ya sih. Saya mau bertanya satu lagi nih, Bang. Boleh? Masalah ini apa ya? Tapi ya Bang ya, kayak di setiap agama ini kan pasti ada pecahan gitu. Di agama Kristen pun ada pecahan, ada aliran ini, aliran ini. Agama Islam ada aliran ini gitu. Itu biasa kenapa ya Bang ada kayak gitu ya? Ada pecah-pecahan agama gitu. Iya. Jadi kalau di Islam itu yang berpecah itu adalah konsep ibadahnya, bukan kepada tujuan ibadah. Umat Islam apapun alirannya, apapun mazhabnya, Tuhannya sama, yaitu Allah. Nabinya sama, yaitu Rasulullah. Dan mereka kemudian tidak berbeda pandangan terhadap pencipta langit dan bumi yang mereka sebut Allah. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah makhluk. Jadi kami hanya berbeda dari sudut pandang syariat. Misalnya ada yang
takbir, sholat, angkat tangan. Ada juga yang tidak, ada yang seperti ini, ada juga yang kayak begini. Itu bukan masalah besar. Itu masalah tidak mengganggu akidah, tidak mengganggu iman. Berbeda di Kristen. Ada yang mengakui Yesus itu Tuhan, ada yang mengakui dia hanya rasul, ada yang mengatakan hakikat dengan Tuhan, ada yang mengatakan kemudian dia hanya anak Tuhan. Berbeda, ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan Bapa dan juga Tuhan Roh Kudus, ada yang mengatakan bahwa Bapa berbeda dengan Yesus, Yesus berbeda dengan burung merpati dan seterusnya atau Roh Kudus. Gitu, Bang. Oh, gitu ya. Itu Iya. jadi Bang, kayak ada yang kayak Islam Balawi itu, tahu nggak Bang? Siapa? Islam Balawi. Kenapa mereka? Itu kata teman-teman saya Bang, katanya itu berbeda kepercayaan gitu dengan kepercayaan Islam yang lain. Itu gimana ya Bang? Saya belum mempelajari terlebih jauh terkait dengan yang saudara sampaikan ini. Di YouTube ada yang spam ya? Tapi nih Bang ya, Iya. ini katanya kepercayaan Islam ini berbeda ya, ada Islam Sunni dan Islam Syiah kah? Itu tadi yang saya katakan bahwasanya itu hanya berbeda pandangan, bukan terhadap pencipta langit dan bumi, bukan terhadap Allah. Mereka Iya. menyembah kepada Allah. Mungkin karena Islam ini luas, Islam ini cakupannya sangat luas, maka ada yang mengambil dari sisi kanan, ada yang mengambil dari sisi kiri, tapi semuanya itu tidak menduakan Allah. Cara mereka aja yang kemudian mungkin agak berbeda gitu. Cara pandang mereka terhadap Nabi, cara pandang mereka terhadap keluarga Nabi, cara pandang mereka terhadap sahabat Nabi, itu aja. Oh iya, Seperti iya itu. betul. Iya ya Pak. Iya. Tapi ya Bang ya, menurut Abang ini ya gimana Bang, kayak saya ini kan tentang Islam kan ya ada tahu tentang sedikit lah. Saya sih tidak ngambil yang jeleknya. Soalnya di Islam, di agama manapun juga pasti ada hal yang negatifnya lah, ada orang bilang begini. Tapi saya sih tidak pernah mendengarkan kata-kata yang negatif gitu. Saya selalu ngambil kata-kata yang positif. Saya di Bang kan sedikitnya tahu juga tentang ajaran Islam. Suaranya hilang, Bang. Suaranya kecil. Saya nih Bang kan ini, saya nih juga kan mengerti juga tentang agama Islam nih, tentang cara syahadat gitu. Saya paham betul tentang ajaran-ajaran Islam. Itu menurut Abang itu apakah itu hidayah gitu? Iya, itu tanda-tanda hidayah. Namun ada hal yang ingin saya koreksi dari pernyataan adik ini. Ya. Ketika mengatakan bahwa di semua agama itu ada sisi jeleknya. Alhamdulillah, Bukan. Islam itu tidak memiliki Bang, sisi saya yang bukan buruk. Oknumnya saya bukan mungkin mengatakan maksudnya. ya, maksudnya ada orang yang mengatakan saya bukan mengatakan jeleknya. Saya salah omong. Saya ini kan ada orang yang bilang agama ini begini, agama ini begini. Masih ada yang ada yang menyebabkan fitnah gitu. Misalnya agama Islam ini begini, agama ini begini gitu. Pasti kan ada orang yang ada yang bilang positif, ada yang bilang negatif. Tapi saya sih tidak pernah mengambil yang negatifnya. Saya sih beranggapan semua agama itu baik, semua agama itu benar gitu. Itu juga keliru, adekku. Semua agama baik, oke, tapi semua agama benar itu pandangan keliru. Hanya ada satu agama yang benar, cuman Islam. Di luar Islam itu nggak benar. Apa benarnya kemudian Tuhan jadi manusia? Tuhan dibunuh oleh manusia. Aspek mana yang bisa dikatakan sebagai kebenaran di sana? Sementara Tuhan itu maha hidup. Yang namanya maha hidup itu tidak pernah mengalami mati. Ya betul. Maha pencipta, artinya dia tidak pernah diciptakan.
Khalik artinya dia pencipta dan dia bukan ciptaan, bukan makhluk. Nah, apa benarnya ada makhluk disembah dituhankan? Kan gitu. Ya, ya. Saya mau tanya, adek ini dari suku mana? Suku Cadang kah atau? Saya orang Dayak Cina, Bang. Dari Oh iya iya. dari Kalimantan. Jadi sekarang di Kalimantan adek ini. Ya, ya. Kalau saya tawarkan ke adek ini untuk tunduk kepada pencipta langit dan bumi dengan memeluk agama Islam, itu keberatan. Gini ya, Bang, menurut saya sih jujur ya, Bang ya. Saya sih walaupun saya sih hanya mencari kebenaran aja. Agama apapun itu, kalau itu memang benar, tidak kan saya jalani gitu. Tapi kan kalau masuk suatu agama itu kan harus ada benar-benar keyakinan gitu. Benar sekali, benar. Harus ada keyakinan. Benar. Silakan adek ini datang lagi di tempat saya ini kapan saja. Kalau saya lagi live atau dimanapun saya ada di Komal, silakan naik, kita bincang-bincang lagi ya. Siap. Tentang Islam, insya Allah. Siap. Kalau Anda melembutkan hati, menggunakan akal, karena satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang masuk akal hanya Islam. Nanti kalau Anda menggunakan akal bertanya tentang Islam, insya Allah akan sampai kepada hidayah. Saya sih, Bang, mempercaya apapun menggunakan akal. Ya. Kalau tidak masuk akal jangan dipercaya ya. Masalah jangan masalah agama, masalah sifat orang aja saya misalnya lah, teman-teman saya lah ada yang bilang ini sifatnya kayak begini, ini sifatnya kayak begini, saya tidak mudah percaya. Abang, Adinda, kalau saya mengatakan ini sisir, percaya nggak? Ya, percaya. Kalau saya katakan ini pisang, Tidak. kalau saya mengatakan ini manusia Tuhan, percaya nggak? Nah, tidak. Kalau saya katakan ini manusia, percaya nggak? Percaya. Maria melahirkan apa menurut adek ini, manusia atau Tuhan? Yang saya menurut penjelasan manusia itu sih manusia, tetapi menurut kepercayaan iman Kristen sih itu katanya Allah sih, Bang. Yang mana yang masuk akal? Manusia atau Allah? Menurut yang saya pelajari sih, yang saya dengar dari khotbah dari pendeta, katanya itu 100% manusia, 100%. Nah, kalau saya katakan ini 100% sisir, 100% pisang, Anda percaya? Nah, tidak, karena bentuknya kan sisir. Nah, terus Yesus yang manusia kenapa dikatakan 100% Tuhan padahal bentuknya manusia? Karena kata pendeta saya sih, karena sebelum dunia ada, Yesus itu sudah ada katanya. Itu doktrin ya, itu doktrin. Yesus sebelum ibunya ngeden, Yesus belum ada. Ngeden dulu ibunya. Masakan Yesus lebih tua daripada ibunya? Betul? Oke ya, Ya sih. Adinda ya. Sudah. Oh ya, Bang, kapan-kapan Abang ada live-nya kapan lagi, Bang? Saya hampir tiap hari saya live, Adinda. Dari jam berapa tuh? Tidak nentu sih, kalau saya tidak ada kegiatan biasanya jam 8, jam 9 waktu Kota Makassar. Oke. Saya sudah live. Oke. Iya. Oke. Ya sudah lah, Bang ya, nanti kapan-kapan saya Baik. pikir dulu. Iya, harus berpikir. Ya. Oke. Makasih Adinda. Siapa namanya? Nama Malam saya- Bang Juma. Iya. Semoga dapat hidayah ya, adik yang tadi ya. Iya, malam, saudara Hendra Lase. Lase Mana agak tuh Lase keluarga boleh. di kuburan Bang Juma? Buka kameranya dulu bang. Hah? Syukran sahabat. Zimalika, syukran. Aman Bang Juma, aman. Siap. Oke. Ini ada tema.
siapa yang saudara Kristen sebut dengan sebutan Allah ini? Buka kameranya, Bang. Iya, ya, aman. Buka kamera, Bang. Buka aja kameranya, nggak apa-apa. Ya. Yang kalian sebut dengan sebutan Allah itu siapa, Bang? Hah? Apa Bang Juma? Yang kalian sebut dengan sebutan Allah itu siapa? Bukan ahli agama, aku soalnya nggak tahu, aku soalnya itu Pak Jumae. Oh, Kita jadi kan bukan ahli agama. tapi beragama. Beragama iya. Jadi menyembah Yesus Kristus itu tanpa ilmu. Menyembah Yesus. Adalah ilmunya, masa yang nggak ada Ya, ilmunya? tadi katanya nggak ada ilmunya. Makanya saya tanya, siapa yang saudara sembah dengan mengambil istilah Allah ini? Siapa yang kalian sembunyikan di situ? Nggak tahu aku soal itu Pak Juma. Terus Anda beragama ini nggak ada ilmu gitu? Cuma ikut-ikutan doang? Nggak pintar agama aku Bang Juma. Tapi Anda beragama Kristen. Beragama iya. Kristen. Kristen. Oh. Anda ke gereja hari Minggu menyembah, Anda tidak tahu. Yang Anda sebut Allah ini siapa? Apa? Yang Anda sebut Allah itu Allah. Allah itu Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhannya Yahudi tidak pernah dipanggil Allah. Tanya sama yang ahli-ahli agama, sama pendeta. Masa Ya tanya sama ampun. orang-orang yang enggak Jadi ngapain Anda ke gereja kalau Anda tidak tahu? beribadah Ibadah kepada siapa? pada Tuhan, Tuhan yang mana? Maha Pencipta. Siapa itu? Ya Tuhan Yesus lah. Lah, Yesus pula Maha Pencipta. Di mana ada Yesus Maha Pencipta? Dewa kali. Mana kabar Muhammad di kuburan Bang Juma? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Oh, jadi Anda bertanya kepada Islam. Ya, oke. Baik. Tunggu dulu, sabar dulu. Yesus berkata di dalam Yohanes 12 nomor 31 bahwa iblis akan dilemparkan keluar dari kubur. Pertanyaan saya, siapa yang keluar dari kubur yang Anda sembah itu? Si Muhammad. Nabi Muhammad tidak keluar dari kubur. Di kuburan. Yang keluar dari kubur, kata Yesus, iblis keluar dari kubur. Yang Anda sembah keluar dari kubur nggak? Yang Anda sembah keluar dari kubur nggak? Keluar enggak? Hah? Enggak. Jadi yang keluar pada hari ketiga itu siapa? Tahu? Yesus berkata, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis akan dilemparkan. Sekarang itu abad ke-7 atau abad pertama? Kurang tahu, aku nggak paham agama soalnya Juma. Tapi kalau bertanya tentang Nabi Muhammad bisa. Bisa. Tapi kalau ditanya tentang agamamu, kamu nggak bisa. Katanya Muhammad pendosa. Oh, yang pendosa itu yang mati dikutuk di atas salib. Dia mati karena pendosa. Bukan si Muhammad. Enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada. Yang digantung di salib itu ada orang yang menanggung seluruh dosa dunia. Makanya dia digantung terkutuk di atas salib. Dia mati terkutuk. Galatia 3 nomor 13 itu, sembahanmu adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Deh ya. Anda istirahat di bawah, silakan Anda menyembah makhluk terkutuk. Kita nggak ada waktu untuk mengajarkan orang yang tidak waras. Kita hanya ingin berdiskusi dengan orang-orang yang paham tentang agamanya.